Nggak peduli apapun masalah tantangan kita, nggak peduli siapapun yang punya rancangan jahat buat kita, nggak peduli seperti apapun sakit penyakit kita, jika Allah di pihak kita, kita pasti lihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hidup dalam kebenaran, kita jaga kekudusan, kita jaga kesucian, saudara. Saya mau bilang saudara, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini bicara tentang apa? Perhatian Tuhan yang sempurna ada bagi setiap kita. Ini bicara tentang apa? Tuhan berdiri bersama-sama dengan kita, Dia ada di pihak kita. Artinya kita pasti lihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saudara, kalau hidup dalam kebenaran, tangan Tuhan yang kudus, yang kuat itu akan menyertai saudara dan saya. Amin. Hidup dalam kebenaran, kita jaga kekudusan, kita jaga kesucian, saudara. Saya mau bilang saudara, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini bicara tentang apa? Perhatian Tuhan yang sempurna ada bagi setiap kita. Ini bicara tentang apa? Tuhan berdiri bersama-sama dengan kita, Dia ada di pihak kita. Artinya kita pasti lihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya mau bilang saudara, gereja ini sampai hari Tuhan kasih kemenangan. Karena gembala sidang kita selalu menyuarakan apa? Bicara tentang hidup kudus, hidup benar, hidup di dalam Tuhan. Makanya kalau saudara pernah ingat kalimat-kalimat gembala sidang selalu bilang apa? Saudara berulang-ulang gembala sidang bilang apa? Jaga hidupmu, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Bicara tentang apa? Hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Dan saya ingat saudara, satu ketika gereja ini diserang, gembala disedang. Tapi yang menarik, gembala cuma bilang begini, saudara, saya pilihan Tuhan, Tuhan pasti bela saya. Kenapa beliau bisa berani berkata begitu? Karena beliau hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Orang kalau hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak akan pernah biarkan saudara. Saudara kalau hidup dalam kebenaran, tangan Tuhan yang kudus, yang kuat itu akan menyertai saudara dan saya. Amin. Dosa jalan terus, hidupnya jahatnya minta ampun, tapi minta pembelaan Tuhan. Hello, minta Tuhan berperang buat aku. Meskipun Tuhan yang bela. Masa Tuhan mau bela orang jahat? Tuhan akan membela orang benar. Tapi kabar baiknya begini saudara, selama kita hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti bela. Tapi kalau hidup jahat, mohon maaf ya, ada pelakor-pelakor mau merebut laki orang, minta Tuhan bela. Tuhan, aku tahu si Joni sudah punya istri Tuhan. Istrinya sangat mencintai dia. Tapi aku percaya Tuhan berdiri di pihakku untuk memenangkan perperangan ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan Joni jadi milikku. Aku percaya mungkin sepertinya ini mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang aku ikat di bumi terikat di sorga. Oh darah Yesus. Sampai iblis bilang respect. Hello, saya mau bilang saudara, Tuhan gak akan pernah berdiri di pihak orang-orang berdosa, apalagi dengan motivasi yang salah saudara. Ada suami-suami selingkuh, Tuhan berdirilah di pihakku, supaya istriku tidak tahu perbuatanku ini. Oh iya. Ada istri-istri tidak jujur soal keuangan rumah tangga, terus berdoa, Tuhan berdirilah di pihakku. Tuhan butakan mata suamiku. Jangan ketawa, Bu, bertobat. Shalom bapak-bapak. Kalau istrimu barusan ketawa, mungkin dia pelakunya. Saya mau bilang saudara, Tuhan tidak akan pernah berdiri di pihak orang berdosa dan juga orang berniat jahat. Tapi kabar baiknya, selama kita hidup dalam kebenaran, kita punya motivasi yang benar, tangan Tuhan yang kuat pasti membela setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Begini saudara, ada saat dimana sepertinya Tuhan tidak memihak dalam kehidupan setiap kita, karena memang Tuhan lagi izinkan keadaan itu supaya kita mencapai rancangan yang luar biasa. Saudara dan saya minta tolong sama Tuhan, saudara dan saya minta Tuhan bela, saudara dan saya minta Tuhan bicara tentang memberikan kemenangan. Tuhan gak lakukan, karena Tuhan lagi pakai keadaan itu untuk membuatmu sampai pada rancangan damai sejahteranya. Katakan amin. Saya ada saat dimana Tuhan seperti gak berpihak. Saya pernah cerita ini di banyak kesempatan saudara. Saya pikir saya mau berangkat Korea untuk jadi boy band di Korea.
Saya sudah punya iman, saya udah Tiberias garis keras saudara saat itu. Betul, kalau di belah dada saya ada tulisan Tiberias I'm in love. Di belakang sini Ibu Darniati terkasih. Di sebelah sini Betos. Sebelah sini statue. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya datang dengan iman yang luar biasa, bilang Tuhan di pihak saya pasti lihat kemenangan. Saya urapi satu gedung dalam nama Yesus. Setiap agensi Korea saya urapi tangan saya salaman, anyong. Sampai monyong bibir saya anyong. Saya udah bilang Tuhan, aku pasti menang. Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Masuk grand final, kalah loh. Saya pas lihat teman-teman saya berangkat ke Korea, oh darah Yesus. Mereka main salju saudara. Foto-foto di salju yang begini, tiduran di salju. Saya juga pengen. Saya cuma bisa di freezer, saya tarik. Ya, tapi akhirnya apa? Saya ngerti. Tuhan, rancanganku adalah rancangan begini. Jadi udah, kamu gak usah ke Korea, kamu di Jakarta aja, supaya nanti udah gak apa-apa, nanti kamu bikin boyband di Indonesia aja, nanti terkenalnya sama aja kok, cuma memang dia lebih keren, kamu lebih alay aja, gak apa-apa. Nanti habis itu supaya kamu bisa tetap pelayanan, jadi WL Bapak, tim Bapak, dan akhirnya jadi pendeta. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, udah percaya rancangan Tuhan. Tuhan bisa izinkan, Tuhan seperti tidak berpihak, karena Tuhan lagi mau pakai keadaan itu untuk membuat setiap kita mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dalam kehidupan setiap kita, seringkali kita begini saudara. Seringkali itu kita dalam perjalanan kehidupan setiap kita, kadang-kadang oh Tuhan ada di pihakku. Kadang-kadang kita tempatkan Tuhan, oh Tuhan kalau Tuhan di pihakku artinya Tuhan ya di sebelah sebelah kiriku ini. Dan Tuhan akan berjalan bersama denganku. Dengan cara yang seperti ini. Jadi akhirnya apa dalam perjalanan kehidupan setiap kita? Kita fokus ke sini. Karena kita sudah batasi caranya Tuhan dengan caranya kita. Anggap saja dia Tuhan walaupun gak cocok. Kadang kita sudah batasi Tuhan. Oh, Tuhan di pihakku, artinya Tuhan di sini dan caranya Tuhan seperti ini. Jadi kita akan terus dalam perjalanan kehidupan setiap kita lihat terus ke satu sisi terus. Akhirnya ketika kita tidak lihat Tuhan di sana, kita akan bilang, oh Tuhan tidak berpihak kepadaku, Tuhan tidak menolongku, Tuhan tidak membelaku. Padahal Tuhan bisa berpihak kepada kita dengan banyak cara. Tuhan bisa ada di sisi kita dengan berbagai posisi, bukan cuma di satu sisi saja. Tuhan bisa ada di belakang kita, di sebelah kanan kita, di depan kita, di bawah kita. Bahkan bisa ada di atas kita. Kalau pelayanan totalitas, tangga-tangga enggak. Iya kan? Tapi karena kita batasi Tuhan, ketika Tuhan gak ada di samping sini misalnya, kita pikir Tuhan gak berpihak sama kita. Saya mau bilang saudara, udah terima kasih, jangan berbuat dosa lagi. Jangan batasi Tuhan. Tuhan tuh jalannya, cara, waktu, posisi, itu ada 1001 macam jalan yang bisa Tuhan gunakan untuk menyatakan keberpihakannya dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, mungkin hari ini saudara sepertinya nggak melihat keberpihakan Tuhan, tapi selama kau hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, Tuhan ada di pihakmu. Tapi kalau kau belum melihat keberpihakan Tuhan, artinya Tuhan sementara memihak kepadamu dengan caranya yang berbeda. Dan tugas kita nggak selalu harus cari tahu di mana cara Tuhan. Tugas kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat. Karena dia Tuhan yang senantiasa bekerja sekalipun di balik layar. Ketika saudara dan saya tetap percaya, tetap setia, kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan pasti di bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita pada saat dimana sepertinya Tuhan tidak berpihak. Yang pertama,
adalah karena ada dosa atau motivasi yang salah. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran, penyertaannya pasti sempurna. Yang kedua, pada saat dimana Tuhan sepertinya tidak berpihak adalah ketika keadaan itu memang Tuhan izinkan supaya kita mencapai rancangan yang indah dalam kehidupan setiap kita. Dan yang terakhir, ada saat dimana sepertinya Tuhan tidak berpihak sama kita adalah ketika jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Bukan dia tidak berpihak, tapi dia sementara berpihak dengan caranya. Dan caranya Tuhan pasti selalu yang terbaik. Mari doa di hadapan Tuhan. Kau yang belum melihat keberpihakan Tuhan dalam hidupmu, kau yang belum melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu, kau yang belum melihat pembelaan Tuhan dalam kehidupanmu, bukan berarti Tuhan tidak melakukannya. Dia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk membela, untuk memberikan kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kesulitan mungkin boleh ada dalam kehidupan setiap kita. Kesulitan, masalah, tantangan mungkin ada di depan setiap kita. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, kita sementara terhubung dengan sumber kekuatan yang sejati. Katakan amin. Makanya berdoa memang bagi orang dunia kadang-kadang berdoa sepertinya sia-sia. Kadang-kadang ketika kita berdoa ada orang dunia bilang, ngapain sih lu berdoa, buang-buang waktu. Saya mau bilang saudara, orang dunia nggak ngerti betapa kuasa dalam berdoa saudara itu luar biasa. Tetapi sekali lagi kita tahu ketika kita berdoa kita terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika kau berdoa, kau sementara menggerakkan tentara sorga untuk berperang buat saudara dan saya. Katakan amin. Shalom para pria. Laki-laki yang takut istri itu memalukan. Mohon maaf ya, biasanya saya bela ibu-ibu, kali ini saya bela pria-pria. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan harga diri. Laki-laki adalah imam, laki-laki adalah pemimpin, laki-laki nggak boleh takut istri. Terpesona. Shalom para pria. Laki-laki harus punya harga diri. Laki-laki yang takut sama istri bikin malu sama kumismu. Nggak boleh. Mumpung waktu kita aman, saya akan bikin satu video. Saya minta para pria di ruangan ini yang punya semangat harga diri laki-laki. Saudara bilang yes, terus tepuk tangan, gitu ya. Jadi ketika saya kasih mic-nya, saudara bilang yes, terus tepuk tangan, oke? Haleluya, siap ya? Jadi saya ucapkan satu kalimat, saudara bilang yes, terus tepuk tangan, oke? Siap. Wanita jangan ikutan. Oke, siap. Siap. Ibu-ibu jangan ikutan, Bu. Ibu-ibu, saya maito, saya masude. Oke, siap ya. Pokoknya para pria-pria, selesai saya ucapkan satu kalimat, saudara bilang yes, terus tepuk tangan, oke? Siap. Oke. Kami pria-pria sejati, kami tidak takut istri. Mantap. Habis ini banyak yang tidur di luar. Nggak apa-apa. Lebih baik tidur di luar dengan harga diri daripada tidur di dalam dengan penjajahan. Saudara yang tidur di luar, telepon saya. Saya juga tidur di luar. Saya mau bilang ya Pak ya, selama kau bentak istrimu, istrimu balik marah-marah, kau masih aman Pak. Tapi kalau kau jahatin istrimu, istrimu diam, dia berlutut dan berdoa sama Tuhan. Kemudian dia berseru, Tuhan, aku gak sanggup urus suamiku. Biar Tuhan yang urus dia. Oh Tuhan. Saya mau bilang ya Pak ya, bukannya mau nakut-nakutin nih Pak ya. Itu dari sorga malaikat-malaikat langsung nanyamin orang. Oh Joni, oh mau nyoma-nyoma lu Joni.
Karena ketika istrimu berdoa, Pak, dia sementara menggerakkan tentara sorga untuk berperang buat dia, saudara. Memang ibu-ibu gak bisa dibela dikit langsung. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi saya mau bilang, saudara, berdoalah. Karena ada kuasa dalam doa. Ketika kita berdoa, Tuhan berperang, ganti kita kemenangan jadi bagian kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom anak muda. Sekalipun baru putus, tetap sukacita. Amin. Jangan karena baru putus nangisnya udah kayak apa. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Ya. Saya mau bilang ya, kau putus, kau nggak bisa hidup tanpa dia. Kenapa? Dia oksigen kah? Orang-orang nangis. Saya mau bilang, saudara, bersyukur apapun keadaannya, sama-sama bilang sama saya, bersuka cita. Saya kenal ibu gembala sidang kita sudah bertahun-tahun, saudara. Belum pernah saya ketemu, belum pernah saya ngobrol ibu gembala dalam keadaan marah-marah, saudara. Nggak pernah. Padahal masalah, tantangan, persoalan ada. Tapi nggak pernah saya lihat ibu gembala nggak sukacita. Selalu bisa bersukacita dalam segala keadaan. Itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya tulis khotbah ini, saudara, di Bali, saudara. Jadi saya lagi nulis ini, saya tulis begini, poin nomor 2. Bersukacita dalam segala keadaan. Bersyukur dalam segala situasi. Saya pulang dari Bali, itu sekitar jam 10. Di pesawat saya baca lagi kisah ini. Wah, hebat banget ya Paulus Silas. Bisa bersukacita dalam segala keadaan. Saya mendarat jam 10. Jam 10 lewat 5. Jadi dari setengah 10 tim saya, jam 10 lewat 5, saya bersama tim saya udah mau mendarat, saudara. Yang jemput saya udah setengah 10 udah di bandara. Saya landing jam 10 lewat 5 saya udah telepon, udah mendekati ke parkiran di Terminal 3. Tiba-tiba yang jemput saya bilang begini, mobil ditabrak. Oh Tuhan, mobil ditabrak. Kalau ban kan minggu lalu. Jadi mobilnya lagi parkir mau jemput saya. Mobilnya lagi parkir, ada bus Big Bird yang by Bluebird itu, saudara, mobil bus besar. Jadi dia mau masuk, dia parkir, entah kenapa mobil sopirnya mungkin udah ngantuk atau gimana. Mobil yang lagi parkir, dia mau tabrak. Yang di dalam mobil udah klakson. Tiit. Dia maju terus. Tiit. Gruk. Tiit. Gruk. Tiit. Gruk. Darah Yesus. Mungkin di dalam sopirnya lagi dengar lagu Statue, Statue. Tapi mobilnya itu saya udah pakai bumper besi, dia masuk ke dalam, grok, sampai bannya nggak bisa jalan, saudara. Oh Tuhan Yesus, dalam hati saya, gimana ini? Oh Tuhan, mana mobil atas nama gereja lagi? Oh Tuhan, mana asuransinya udah habis lagi, saudara. Saya udah ngebayang, oh Tuhan Yesus, mahal ini, saudara. Tim saya tetap sukacita. Iya, bukan karena dia tahu firman Tuhan, tapi karena dia tahu bukan dia yang bayar. Dalam hati saya, Tuhan Yesus. Makanya saya foto, saya bikin story. Wah, Dio, besok kita pelayanan pakai Supra Getter nih. Saya lupa, di mulut orang percaya ada kuasa, di jari orang percaya juga ada kuasa. Karena nggak bisa jalan, mobilnya diderek, ditowing, bawa pulang, saudara. Itu ditowing, itu sepanjang perjalanan itu saya geter. Saya bilang, Tuhan, kan aku bilang besok, Tuhan, kenapa geternya dari sekarang? Itu dari pendak bandara ke Karawaci rasanya lama banget, saudara. Tapi kalau saudara nonton story saya, percayalah, ini ya di atas ya tidak ada buat-buat, saudara. Tetap sukacita. Saya bilang sama tim saya, ya udah sukacita aja. Kenapa? Karena saya tahu di balik setiap yang Tuhan izinkan selalu ada kebaikan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mungkin saudara bilang lagi sama saya, Pak Pendeta mah enak. Saya mau bilang, ya, saya enak. Kenapa saya enak?
Karena saya punya Tuhan Yesus. Kabar baiknya kita semuanya punya Tuhan Yesus yang sama sumber sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Anak Tuhan harus selalu punya sikap beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang saya bahas minggu lalu. Bukan kita nggak lihat kenyataan. Ada banyak orang kadang-kadang berpikir, oh kalau orang beriman itu menutup mata atas kenyataan. No. Kenyataan kita lihat. Karena kita hidup dalam realita. Masalah, tantangan, persoalan kita lihat. Tapi begini, sekalipun kita lihat kenyataan bahwa hutang-hutang kita mungkin besar, bahwa kita sudah di PHK, bahwa bisnis kita lagi hancur, bahwa rumah tangga kita lagi di ujung perceraian, bahwa keadaan kita lagi sulit. Kenyataan mungkin kita lihat, tetapi iman kita selalu lebih besar daripada kenyataan. Katakan amin. Pak, tapi masalahnya Pak, tantangan yang sementara saya hadapi, tantangan yang besar. Persoalan yang saya hadapi, persoalan yang besar. Situasi yang sementara saya hadapi, situasi yang sangat sulit Pak. Seringkali dalam fase ini ada banyak orang imannya ditekan oleh kenyataan, akhirnya imannya binasa. Saya bilang no. Sebesar apapun masalah, tantangan, persoalan dalam kehidupan setiap kita, sebesar apapun sakit penyakit dalam kehidupan setiap kita, iman kita harus selalu lebih besar. Kenapa? Karena iman adalah sesuatu yang terhubung dengan Tuhan. Dan kabar baiknya, Tuhan selalu lebih besar daripada segalanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap percaya, tetap beriman. Tuhan selalu lebih besar daripada segalanya. Kemenangan pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, milikilah sikap yang benar, supaya kemenangan yang Tuhan sediakan jadi bagian setiap kita. Yang pertama, sikap yang senantiasa berdoa sama Tuhan. Karena orang yang berdoa punya kekuatan menghadapi setiap peperangan. Yang kedua, milikilah sikap yang tetap bersuka cita dan mengucap syukur dalam setiap keadaan. Karena ketika kita tetap bersuka cita dan mengucap syukur, artinya kita percaya akan rancangan Tuhan. Karena semua yang di tangan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, milikilah sikap yang tetap beriman kepada Tuhan. Jangan izinkan masalah, tantangan, persoalan lebih besar daripada imanmu. Karena iman kita bicara tentang sesuatu yang terhubung dengan Tuhan yang tidak terbatas. Jangan batasi Tuhan, tetapi percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu lebih besar dari setiap masalah, tantangan, persoalan. Tuhan selalu lebih besar daripada setiap sakit penyakit kita. Tuhan selalu lebih besar dari setiap peperangan kita. Artinya kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Orang zaman sekarang karena situasi lagi sukar. Orang zaman sekarang sensitifnya minta ampun, saudara. Gampang emosian, gampang darah tinggi, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Iya kan? Gak usah jauh-jauh. Kadang-kadang dalam rumah tangga, oh Tuhan Yesus, karena situasi lagi tidak mudah. Oh Tuhan, kadang-kadang suami pulang rumah, istri gak salah apa-apa langsung, mama, bapak, langsung dimarah-marahin. Betul ibu-ibu? Tuh, sama ibu-ibu juga sama. Kadang-kadang gara-gara masalah lagi sukar, harga-harga di pasar pada naik, suami gak salah apa-apa dimarah-marahin, marah-marahin. Suami diam terus kayak orang gak ada gizi aja. Suami gerak terus kayak cacing kepanasan. Serba salah, kasihan suami dimarah-marahin. Betul bapak-bapak? Lebih banyak korban laki-laki ternyata di sini, saudara. Sampai anak-anak yang nggak tahu apa-apa kena. Lebih banyak korban anak-anak ternyata di sini.
Sampai sesederhana, mama suruh anak makan, kadang-kadang intronya kepanjangan, saudara. Kau makan. Kalau kau nggak makan nanti kau sakit. Kalau kau sakit nanti kau masuk rumah sakit, nanti bayarnya mahal. Emang bapak kau punya duit? Bapak kau cuma ceban goceng. Bapaknya di pojok, mak, kena juga aku bah. Darah Yesus. Kadang-kadang di gereja juga sesama jemaat sensitif. Karena contohnya rame begini, masuk aja senggol-senggol. Iya loh, pulang gereja senggol-senggol. Padahal tadi di gereja, ku tak pandang dari kau saudaraku. Sampai malaikat bilang, oh mak, ini yang tadi kah? Saya mau bilang saudara, pendeta juga kena. Pendeta khotbah keras dikit nih, pendeta ngomong nggak pakai perasaan, pedas kayak cabai rawit. Pendeta khotbah pelan nih, pendeta khotbah bikin ngantuk aja. Pendeta khotbah kecepatan nih, pendeta dikejar maling atau apa ini? Jangan ketawa, bertobat. Saya mau, tapi begini ya itu dampak dari apa? Situasi lagi penuh dengan kesukaran. Tapi saya mau bilang sekali lagi saudara, mau seperti apapun keadaannya, sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Kalau kita ingat kita anak Tuhan, kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom bapak-bapak. Pak, kalau kau lagi ngado ngepeng pak, lagi bocuan ada doi pak, jangan kaget kalau mulut istrimu galaknya minta ampun. Kalau kau lagi nggak ada uang pak, kerjaan lagi seret pak, jangan kaget istrimu dikit mama, papa itu apa yang tahu dasar papa nih ceban goceng anak mama nih apa nih, galaknya minta ampun. Beda kalau transferan lancar pak. Istri kalau transferan lancar pak, lihat papanya, papa kasihanku. Holong do tuho. Arasogin sana yo. Sarangyo cenah. Waduh, apalagi kalau awal-awal muda, tanggal muda gini, suami pulang bawa amplop. Suami pulang bawa amplop, baru di garasi istri udah, kaulah segalanya. Jangan ketawa, bertobat kau. Shalom para pria. Kerja keraslah, karena dunia kejam kepada laki-laki yang tidak punya penghasilan. Saya mau bilang saudara, sekalipun sulit, sekalipun sukar, sekalipun berat, sama-sama bilang sama saya harus setia. Amin. Kenapa? Karena kunci kekuatan kita ada ketika kita melekat dengan Tuhan. Tuhan adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Saudara dan saya akan tetap kuat ketika kita melekat dengan pokok anggur kita. Makanya Tuhan menggambarkan apa? Saudara dan saya adalah domba-domba dan dia adalah gembala. Kekuatan domba adalah ketika melekat dengan gembalanya, saudara. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Karena ada banyak orang dalam kesukaran, dalam masa-masa yang tidak mudah. Ada banyak orang berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Cari pertolongan yang lain selain Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, hati-hati. Karena di luar Tuhan semuanya kebinasaan, saudara. Di luar Tuhan kita nggak punya kekuatan. Justru ketika kita jauh dari Tuhan, iblis punya kesempatan untuk menghancurkan setiap kita. Pastikan kita selalu melekat sama Tuhan. Kenapa? Karena hanya dalam kemelekatan sajalah ada kekuatan. Sama-sama bilang sama saya melekat sama Tuhan. Sedikit kesaksian saudara, mama saya pernah ngalamin situasi yang tidak mudah. Seorang anak yang dia nanti-nantikan bertahun-tahun bersama dengan papa saya, saudara, itu di usia kelas 1 SD, saudara, itu dipanggil Tuhan dengan cara yang mengenaskan. Di mana ART kami, dia tidak jaga cici saya dengan baik. Jadi ketika dijemput ke sekolah, dia suruh tunggu di pinggir jalan di depan sekolah. Kemudian si ART ini nyebrang untuk beli es di seberang jalan. Anak sekecil itu belum ngerti apa-apa, dia ngikut, saudara. Ditabrak oleh truk besar, langsung selesai di tempat, saudara. Mama saya sangat stres, hampir depresi.
Tapi mama saya bisa melewati semuanya dengan kekuatan. Karena mama saya bilang begini, seandainya mami gak punya Tuhan, mami gak akan kuat sampai hari ini. Kemelekatannya dengan Tuhan menguatkan dia, saudara. Saya dalam perjalanan kehidupan saya, kalau saya boleh kuat sampai hari ini, karena saya berharap selalu sama Tuhan saja, saudara. Karena saya melekat dengan sumber kekuatannya, itu Tuhan. Gereja ini ketika bicara tentang gembala sidang, kita dipanggil Tuhan, saudara. Ada banyak orang bilang begini, wah Tiberias gak akan bertahan lama. Nanti juga Tiberias kalau Bapak Gembala udah gak ada, ntar jemaatnya meninggalkan Tiberias. Bahkan ada, mohon maaf, orang yang sangat menyedihkan kalimatnya, bilang apa tuh? Gereja danau, katanya, saudara. Nggak akan bertahan lama. Tapi buktinya gereja Tiberias sampai hari ini bisa kuat. Kenapa? Karena kekuatan gereja ini bukan pada pembicaranya, tapi kepada Tuhan yang ada di gereja ini. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, jangan jauh dari Tuhan. Melekat sama Tuhan. Dalam segala keadaan kau akan punya kekuatan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap setia. Melekat sama Tuhan, di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Seperti apapun keadaannya, tetap berseru kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam persoalan, dalam tantangan, dalam situasi yang sulit, dalam kesukaran, kita udah doa sama Tuhan. Tapi kita belum lihat mujizat, kita belum lihat pertolongan, kita belum lihat pemulihan. Sekalipun kau belum lihat semuanya, tetap berseru sama Tuhan. Ada banyak orang kadang-kadang, mohon maaf ya, baru doa satu kali langsung malas berdoa. Ngapain gue doa? Tuh nggak dijawab juga. Ngapain gue puasa-puasa, gue udah puasa. Tetapi kenyataannya tidak ada pemulihan. Saya mau bilang sekali lagi, apapun keadaannya, tetap berseru sama Tuhan. Amin. Hari Sabtu kemarin saya udah habis makan siang, saya udah masuk ruang kerja saya untuk doa, untuk nyembah, sekaligus nulis khotbah. Saya udah masuk, saudara. Akhirnya singkat cerita, saya udah kunci pintu, saya udah masuk, saudara. Di rumah, karena Mbak belum datang, masih bertiga, ternyata anak saya lepas dari cengkraman mamanya. Jadi saya lagi di dalam ruangan kerja saya, terdengar sayup-sayup langkah kaki anak kecil itu. Dan akhirnya sepertinya dia tahu saya ada dalam ruang kerja. Di depan dia ketok-ketok, tok, 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 tok. Papi, papi. Tapi saya tahu, saya nggak boleh bukain dia. Karena kalau sampai dia masuk, saudara yang udah punya anak kecil, baik sudah ataupun saat ini sedang punya anak kecil, pasti tahu betapa hebohnya dia. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau dia masuk, oh Tuhan itu pasti papi, 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 diberantakin semuanya. Belum lagi kalau dia minta duduk di paha saya sambil request lagu Cocomelon. I'm a belly, belly, belly button, belly button. I'm a belly, belly. Belum lagi yang anak ayam piyik, piyik, anak ayam piyik, piyik. Itu kekacauan. Jadi saya tidak akan bukakan dia pintu. Dia panggil papi, 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 nanak nih, nanak mau masuk. Udah 10 menit dalam hati saya. Tidak semudah itu anak muda. Tapi dia panggil terus, papi, Nana mau sama papi, papi, Nana mau sama papi, papi. Dalam hati saya, sorry, aku bukan laki-laki murahan. Aduh, dia panggil lagi, papi, papi, tok, 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 tok. Udah 15 menit lebih, saudara. Ayah normal mana yang gak luluh hatinya, saudara? Akhirnya, saya udah gak kuat, saya bukain pintu dan benar dia duduk di paha saya. Kita nyanyi Cocomelon sama-sama, saudara. Pakai koreo, I'm a belly, 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 belly button. I'm a belly, belly, oh anak ayam piyik, piyik. Itu hadirat Tuhan udah mau turun naik lagi, saudara. Malaikat udah datang balik lagi, oh cari ayam ternyata dia. Darah Yesus. Oh Tuhan. Oh nah, saking capeknya kita belly button. Ayo kita bobo siang, bobo siang, bobo siang. Saya bawa dia ke kamar, saudara, bobo siang. Saya taruh di kasurnya, saya tidurin dia, puji Tuhan. Dia nggak tidur, saya ketiduran, saudara. Saya bang, udah malam, saudara. Tapi yang menarik yang saya mau ajak saudara untuk sama-sama kita lihat adalah begini, saudara. Awalnya saya nggak mau bukain dia pintu, betul ya? Tetapi karena dia terus memanggil saya, hati saya luluh juga. Bapa di dunia saja begitu, apalagi Bapa kita yang di sorga, saudara. Jadi ketika kau berseru sama Tuhan, saya mau bilang, saudara, Tuhan mendengar seruanmu. Sekalipun dia Tuhan yang tampaknya cuek,
Tuhan mendengar seruan setiap anak-anaknya, katakan amin. Ada jemaat Tuhan, saudara, di Sarbini, mereka belasan tahun belum dikaruniai keturunan, tapi hebatnya mereka tetap berseru sama Tuhan. Pada usia 17 tahun pernikahan, mujizat Tuhan terjadi. Mereka mengandung, saudara, anaknya. Akhirnya mereka punya keturunan dalam rumah tangga mereka. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, terus berseru sama Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang, saudara, dalam kesukaran yang Tuhan kasih hikmat sama saya, ternyata kita harus sangat menjaga pendengaran kita, saudara. Kenapa? Karena pendengaran kita sangat berhubungan dengan iman kita, saudara. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman. Artinya secara logika bisa dibalik. Iman bisa hancur kalau yang kita dengar adalah hal-hal yang bertentangan dengan firman. Jadi hati-hati dengan pendengaran kita. Jangan izinkan hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai firman, itu masuk dalam pendengaran setiap kita. Yang kita lihat ya memang kesulitan, yang kita lihat memang kesukaran, yang kita lihat adalah keadaan yang tidak mudah. Tapi kalau ada yang bilang, kau nggak sanggup, kau nggak bisa, tutup telingamu. Karena yang kita dengar adalah apa yang firman Tuhan katakan. Kau bisa bersama dengan Tuhan. Segala perkara kau tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu yang kita dengar. Supaya iman kita bertumbuh. Supaya iman kita jadi iman yang kuat. Iman yang kuat akan memampukan kita untuk melewati semuanya dan melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita di akhir zaman, kesukaran bisa datang kapan saja. Tapi kita anak Tuhan, kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi menang bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu hadapi dengan cara yang benar. Yang pertama, dengan tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan sajalah ada kekuatan yang sejati. Jangan jauh dari Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan setiap kita. Yang kedua, pastikan tetap berseru kepada Tuhan. Sekalipun kau belum lihat mujizat, pemulihan, kemenangan, tetap panggil namanya. Karena Tuhan mendengar setiap seruan anak-anaknya. Dan yang terakhir, pastikan setiap kita jaga pendengaran kita. Karena pendengaran kita menentukan iman kita. Dengarkan firman, iman jadi besar, iman jadi kuat. Iman yang besar akan membawa kekuatan, akan membawa kemenangan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.